Hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, tetapi kenyataannya semua diselamatkan. Kata semua diselamatkan ini saya langsung ingat pengalaman Sakeus di Lukas 19. Kenapa kamu semua makan di tempat orang berdosa? Lalu jawabannya sama, dan waktu itu Sakeus langsung berdiri mengatakan, separuh dari hartaku akan kudermakan pada orang miskin, dan kalau ada yang kurugikan, kali ini juga akan saya kembalikan 4 kali lipat. Sabda Yesus selanjutnya apa? Katakan, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Siapa yang diselamatkan? Yang mendengar kata-kata waktu itu. Siapa? Ya Sakeus dengan anak-anaknya, dengan istri dan anak-anak, mungkin dengan pembantunya, murid-murid, orang-orang Farisi juga mendengar. Maka jika hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, semua yang mendengarkan ini diselamatkan tanpa membedakan. Karena kita tidak tahu siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa, tidak tahu. Yang jelas kehadiran Yesus untuk semua orang. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini yang mendengarkan sabda Tuhan. Antifon pembukaan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, antifon ini diambil karena hari ini kita sedang merayakan Rasul Santo Matius, pengarang Injil. Dan apa yang saya baca tadi, antifon itu diambil dari akhir Injil Matius, bab terakhir dan 2 ayat yang terakhir. Karena bacaan hari ini tidak menyinggung itu. Bacaan hari ini, bacaan Injilnya berbicara tentang panggilan Matius yang semula dia bekerja di tempat, semula dia bekerja sebagai pemungut cukai. Tapi Tuhan Yesus datang memanggilnya dan dia ikut. Sementara bacaan pertama, Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus mengajak kita semua umat beriman supaya rendah hati, lemah lembut dan sabar. Berbeda dengan pengalaman dalam Injil orang-orang Farisi, kesanku dia sombong, merasa hebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebelum melanjutkan perayaan Ekaristi ini, marilah kita sejenak meneliti hidup kita, mohon pengampunan dari Tuhan supaya kita layak ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita tenang sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam pesta Santo Matius, Rasul dan pengarang Injil ini, saya mudah ingat atau setidak-tidaknya menjadi ingat akan syahadat para rasul yang panjang. Ada kutipan yang mengatakan, aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan itulah juga sifat gereja kita. Sifat gereja kita itu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Apa arti katolik? Kita semua tahu. Katolik artinya umum, terbuka untuk siapa saja, tanpa membeda-bedakan. Semua diterima. Entah yang hitam, entah yang putih, entah yang rambutnya lurus, entah yang keriting, semua diterima. Entah yang mengaku diri sangat suci, atau yang berdosa, dosa ringan, dosa berat, semua diterima. Tidak membeda-bedakan. Katolik artinya umum. Dan itu juga saya jadi ingat itu karena antifon pembukaan tadi yang diambil dari akhir Injil Matius. Injil Matius bab terakhir itu bab 28, ayat yang terakhir itu bab ayat 19-20, kurang lebih katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua, kata semua itu tidak membeda-bedakan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Semua
artinya umum, tidak membeda-bedakan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka saya sebagai orang Katolik bangga saya, karena setiap kali membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini berarti saya mengulang-ulang sabda Yesus. Pergilah, ajarlah mereka. Semangat Katolik itu semangat yang mewartakan. Kalau dilebihkan, ini bahasa saya lebihkan, diutus untuk mengkatolikan orang. Tapi nampaknya kasar ya kalau gitu. Tapi yang jelas itulah utusan kita. Kembali pada pesta kali ini. Santo waktu itu masih Matius, belum Santo. Tugasnya pemungut cukai. Nasib pemungut cukai saat itu selalu dituduh kelompok pendosa. Kenapa? Karena mengambil pajak dan hasilnya diserahkan ke penjajah. Tidak bagus itu. Mengambil pajak dari negara, dari teman-teman, tapi dikirim kepada penjajah. Yang kedua, menurut catatan yang saya baca, katanya petugas pemungut cukai itu tidak digaji. Karena tidak digaji, maka mengambilnya lebih. Misalnya pajaknya hanya 500.000, jadikan 525 atau 550, supaya lebihnya itu untuk menggaji dirinya sendiri. Maka di hadapan orang-orang Yahudi, pemungut cukai itu orang jahat, orang berdosa. Karena jahat dan berdosa, dijauhi orang. Tidak mau menyapa, tidak mau mendatangi, pokoknya dijauhi. Nah, waktu Yesus datang, Matius sedang duduk enak-enak. Lalu Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dia kaget ya, karena kaget langsung berdiri. Berdiri dan bergerak mengikuti Yesus. Berdirinya Matius ini sebagai ungkapan kesiapsiagaan. Pertama memang kaget karena tidak pernah diperhatikan, kaget karena ada orang memperhatikan, dan suruh ikut. Dalam teks lain dikatakan lalu melepaskan jubahnya, berdiri melepaskan jubahnya supaya lincah mengikuti. Itu yang saya renungkan proses awalnya. Lalu dikatakan selanjutnya Yesus bersama murid-muridnya dan para pendosa dalam tanda petik makan bersama di rumahnya. Jadi Matius itu orang baik. Baiknya apa? Mau menjamu orang, bermurah hati, mau menjamu orang. Lalu selanjutnya orang-orang Farisi berontak, mengapa gurumu makan bersama orang pendosa? Yesus menjawabnya jelas, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Pertanyaannya, dalam Injil tadi, siapa yang berdosa? Siapa yang berdosa? Matius kah? Murid-murid kah? Orang Farisi kah? Siapa yang berdosa? Kita semua tidak tahu, tidak boleh kita mengatakan itu pendosa, itu tidak bisa. Yang tahu dosa adalah Tuhan. Tapi yang jelas mereka dikumpulkan dan makan bersama. Maka tidak ada pembedaan di hadapan Yesus, semua dikumpulkan. Walaupun sabdanya jelas hanya orang sakit yang membutuhkan tabib, tetapi kenyataannya semua diselamatkan. Kata semua diselamatkan ini saya langsung ingat pengalaman Sakeus di Lukas 19. Sama. Kenapa makan di rumah orang-orang? Kenapa kamu semua makan di tempat orang berdosa? Lalu jawabannya sama. Dan waktu itu Sakeus langsung berdiri mengatakan, separuh dari hartaku akan kudermakan pada orang miskin, dan kalau ada yang kurugikan, kali ini juga akan saya kembalikan 4 kali lipat. Sabda Yesus selanjutnya apa? Katakan, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Siapa yang diselamatkan? Yang mendengar kata-kata waktu itu. Siapa? Ya Sakeus dengan anak-anaknya, dengan istri dan anak-anak, mungkin dengan pembantunya, murid-murid, orang-orang Farisi juga mendengar. Maka jika hari ini terjadi keselamatan di rumah ini, semua yang mendengarkan ini diselamatkan tanpa membedakan. Karena kita tidak tahu siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa, tidak tahu. Yang jelas kehadiran Yesus untuk semua orang. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini yang mendengarkan sabda Tuhan. Amin.
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Aku datang bukan untuk memanggil orang-orang benar, melainkan orang-orang berdosa, sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang kita cintai, selalu ada dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus untuk mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Amin.